Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para dewan juri, para guru ulama yang saya hormati, dan para penyimak audio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling indah kecuali ungkapan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga sampai sekarang ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, beliau baginda, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Konseptualisasi Islam Rahmatan lil Alamin dalam Pondok Pesantren. Ya, zaman semakin berkembang dan maju, mulai dari segi sarana prasarana, iptek maupun pemikiran. Zaman yang muncul dengan sejuta kemudahannya, juga godaannya. Betul apa betul? Seperti pepatah sang alim ulama, syubbanul yaum rijalul khot. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Diakui atau tidak, peran pemuda khususnya santri merupakan elemen penting dalam berdirinya bangsa ini. Hal itu dapat kita lihat dalam peristiwa 10 November, di mana pada saat itu para pemuda khususnya santri berjuang penuh darah dengan semangat yang membara, bagai manusia yang dimabuk cinta mengejar yang didamba. Tak takut mati demi bangsa, rela berkorban. Selain itu dapat kita lihat dengan adanya Sumpah Pemuda yang isinya adalah janji untuk menjaga dan memajukan Nusantara. Lantas, di zaman sekarang ini, bagaimana peran pemuda maupun santri dalam menjaga dan memajukan bangsa? Apakah hanya sekedar berleha-leha nongkrong sana-sini, berwisata dan asik berfoto selfie, lalu diupload di Instastory? Tentu saja tidak. Justru hal itu hanya akan memperkeruh suasana, di mana akhlak tak lagi dipandang, cita-cita tak lagi dihiraukan, Tuhan akan banyak dilupakan. Hidup hanya berpikir tentang kesenangan diri, tapi lupa kewajiban kepada Sang Ilahi. Para mustami'in dan mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri merupakan sekumpulan pemuda yang hidup dengan nilai-nilai keagamaan dan terdidik dengan pendidikan agama. Maka hendaknya para santri mampu membawa diri, mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya, masa depan, lingkungan, agama, bahkan negara. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Sebagai seorang santri juga pemuda harus mampu menjadi teladan dan contoh di lingkungan dan masyarakat melalui keteladanan akhlak dengan mencontoh dan meneladani akhlak dari sang pemimpin, sang pelopor, sang pembawa perubahan dunia. Siapa lagi kalau bukan beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman Allah, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Sebagai seorang santri maupun pemuda hendaknya mampu berjuang dengan keras tanpa menaifkan adanya perubahan zaman. Di tengah globalisasi informasi dan wajah media yang tak menentu, hendaknya para santri mampu menjaga tradisi lama yang baik, al-muhafadatu ala qadimi sholih, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, wal ahdu ala jadidil aslah, dalam menjaga keutuhan NKRI. Hadirin rahimakumullah, langkah awal sudah selayaknya para santri dan pemuda mampu berjuang agar dapat berperan lebih dalam lingkungan masyarakat, tanpa membedakan status sosial lingkungan, agama, dan golongan.
dengan bekal ilmu dan amal yang ia dapatkan dari pendidikan pesantren maupun pendidikan lainnya, agar tidak hanya berleha-leha bermalas-malasan, sibuk bikin story islami, tapi lupa kewajiban diri. Para santri dan pemuda hendaknya mampu menjadi teladan di lingkungannya melalui kesantunan akhlak yang berpedoman dengan nilai-nilai keagamaan yang santun dan ramah, apalagi dalam upaya menjaga dan membina keutuhan masyarakat melalui upaya keteladanan akhlak dan kasih sayang yang menyeluruh kepada sesama manusia. Dalam belajar, ia juga harus yakin serta memiliki cita-cita yang tinggi agar mampu membentuk diri yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Sang Ilahi. Pesantren adalah dunia kecil di mana kehidupan tertata dengan rapi, melambangkan kehidupan berbangsa yang berbeda-beda dari latar belakangnya, adat budaya, lingkungan, dan lainnya, yang disatukan dengan satu tujuan kebersamaan dan gotong royong yang dibina oleh sang alim agar kelak mampu berdedikasi tinggi di masyarakat dan mampu berdakwah dengan cara yang santun dan sesuai dengan cara Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam hal ini, kesantunan akhlak merupakan kunci Islamisasi Nusantara. Dengan sentuhan dari hati ke hati, bukan pedang ke pedang, apalagi kekerasan yang hanya menyebabkan kerusakan, bahkan saling mengkafirkan. Benar bukan? Seorang santri dan pemuda bila benar-benar paham akan hal-hal yang demikian secara mendalam, maka tentu mereka akan bisa menjadi pilar ruh bangsa, serta dapat membentengi kerusakan moral di masyarakat maupun lingkungan, menjaga keutuhan negara dengan kesatuan dan kesantunan, serta memperbaiki diri dengan meneladani dan mencontoh perilaku dari sang Nabi, sang referensi terbaik dalam kehidupan dunia maupun akhirat yang menjadikan kita selamat dan mendapat syafaat. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya memiliki sebuah puisi yang berjudul Santri. Santri, jika engkau diam, lantas bagaimana negeri ini? Engkau adalah sang pelita bangsa. Dalam dirimu, ruh agama tertanam dan terpendam. Jiwa sang surya berkesinambungan dengan dirimu. Bangunlah sinari negeri dengan agamamu. Perbaiki negeri dengan akhlakmu. Demikian sedikit hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi bagi diri saya sendiri dan para Anda sekalian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Banyak lebihnya tak lepas karena izin dari Allah Ta'ala. Cinta sejati datang dari hati. Dipanggil dengan doa, dijemput dengan usaha. Cukup sekian tausiah dari saya. Sampai jumpa umat Nabi tercinta. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.